Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Michael STMSC selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian serta teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Raihan Syahputra dengan NIM 122210003. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Sistem Drainase di Area Perumahan Pemerintah Daerah Waihui, Lampung Selatan. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah landasan teori, yang ketiga adalah metodologi penelitian. Pendahuluan, latar belakang, banjir dan genangan daerah perkotaan dan daerah padat penduduk merupakan masalah yang sering terjadi dan belum terselesaikan. Drainase termasuk salah satu unsur dari prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat kota dalam rangka menuju kehidupan kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat. Prasarana drainase berfungsi sebagai pengendalian kebutuhan air permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah genangan air dan banjir. Di perumahan pemerintah daerah Waihui merupakan salah satu perumahan yang ada di Desa Waihui, Lampung Selatan. Permasalahan utama di pemukiman Provinsi Lampung yaitu rawan terhadap banjir. Hal ini disebabkan karena masih ditemukan beberapa permasalahan pada sistem drainase yang kurang berfungsi dengan baik dan harus segera dibenahi. Adapun rumusan masalah, yang pertama adalah bagaimana kondisi saluran existing di daerah perumahan Pemda Waihui, Lampung Selatan. Yang kedua, berapa besar kapasitas saluran existing dalam mengalirkan debit pada saluran dengan permodelan Heckras? Yang ketiga, apakah saluran existing dapat menampung debit banjir rencana? Yang keempat, apa solusi alternatif untuk mengatasi debit yang tidak mampu dialirkan debit existing? Adapun tujuan penelitian, yang pertama adalah mengetahui kondisi saluran drainase pada daerah perumahan Pemda Waihui, Lampung Selatan. Yang kedua, mengetahui besaran kapasitas saluran existing dalam mengaliri debit pada saluran. Yang ketiga, mengetahui apakah saluran existing dapat menampung debit banjir rencana. Yang keempat, memberikan solusi alternatif untuk mengatasi debit yang tidak mampu dialirkan saluran existing. Manfaat penelitian. Yang pertama adalah dengan adanya kajian ulang drainase diharapkan daerah dan sekitarnya dapat terhindar dari genangan apabila terjadi hujan. Yang kedua, dapat menjadi referensi atau gambaran untuk pemerintah daerah ketika hendak memperbaiki saluran drainase di perumahan Pemda Waihui, Lampung Selatan. Yang ketiga, dapat memberikan solusi yang tepat pada penanggulangan genangan akibat debit limpasan air hujan yang terjadi di daerah perumahan Pemda Waihui, Lampung Selatan. Ruang lingkup penelitian yaitu menghitung analisa hidrologi yang mencakup perhitungan analisis curah hujan, analisis distribusi frekuensi, analisis uji kecocokan distribusi, analisis intensitas curah hujan, dan analisis debit banjir rencana. Yang kedua, data yang digunakan untuk analisis adalah data curah hujan 10 tahun terakhir. Adapun landasan teori, pengertian dari drainase yang berasal dari kata drainage yang berarti mengalirkan, mengeringkan, dan membuang air. Drainase secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan teknis untuk mengurangi kelebihan air, baik yang berasal dari air hujan, rembesan, maupun kelebihan air irigasi di suatu kawasan atau lahan, sehingga fungsi kawasan atau lahan tersebut tidak terganggu. Pada ruas jalan, saluran drainase merupakan satu bangunan pelengkap dalam memenuhi salah satu persyaratan teknis prasarana jalan. Saluran drainase jalan raya berfungsi untuk mengalirkan air yang dapat mengganggu pengguna jalan, sehingga badan jalan tetap kering. Tujuan dibuatnya drainase, yang pertama, menghindari terjadinya genangan dan terjadinya banjir. Yang kedua, meningkatkan kesehatan lingkungan permukiman. Yang ketiga, pengendalian kelebihan air permukaan dapat dilakukan secara aman, lancar, dan efisien, serta sejauh mungkin dapat mendukung kelestarian lingkungan. Yang ketiga, mengurangi risiko terjadinya penyakit akibat buruknya sanitasi di daerah tersebut, seperti demam berdarah, malaria, disentri, dan penyakit lain yang disebabkan kurang sehatnya lingkungan pemukiman tersebut. Yang selanjutnya, membuat sistem tata guna lahan dengan kualitas yang baik dan optimal, serta mengurangi kerusakan struktur tanah akibat
pembangunan jalan atau karena pembangunan lain. Adapun jenis-jenis drainase itu berdasarkan sejarah terbentuknya, ada drainase berdasarkan letaknya, ada drainase dalam tanah dan permukaan. Berdasarkan jenis konstruksinya, ada yang terbuka dan tertutup. Metodologi penelitian. Jenis penelitian kali ini itu bersifat kuantitatif. Penelitian berlangsung dengan melihat serta melakukan penelitian pada kapasitas saluran drainase. Setelah itu dilanjutkan dengan melakukan evaluasi saluran drainase. Lokasi penelitian. Perumahan pemerintah daerah Waihui, Lampung Selatan. Pengumpulan data itu dibagi dua, yaitu dari data primer, peninjauan lapangan atau survei. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dan data yang berhubungan dengan kondisi fisik objek penelitian berupa kondisi fisik saluran drainase. Melakukan pengukuran panjang lebar kedalaman serta menganalisis tipe drainase yang digunakan. Pengumpulan data yang kedua sekunder, data curah hujan mencakup daerah sekitar drainase, studi data literatur yang berkaitan dengan permasalahan saluran drainase. Adapun analisis data yaitu analisis curah hujan, perhitungan ini melihat dari stasiun hujan yang mencakup wilayah sekitar lokasi penelitian. Apabila hanya ada satu stasiun saja, maka menggunakan nilai curah hujan maksimum di tiap tahunnya. Yang kedua, analisis frekuensi. Ketika menghitung menggunakan metode distribusi, nanti akan dicek metode distribusi mana yang cocok dengan data yang ada, dan akan dilakukan uji kecocokan distribusi yang akan dilihat apakah data memenuhi syarat atau tidak. Yang selanjutnya, intensitas curah hujan. Penelitian ini menggunakan metode Menonobé. Metode Menonobé ini digunakan karena menggunakan curah hujan harian maksimum. Setelah analisis hidrologi, dilanjutkan dengan mencari debit rencana. Debit rencana yang diperhitungkan menggunakan skala ulang 10 tahun. Perhitungan debit rencana berpengaruh pada luasan yang mencakup lokasi penelitian. Debit rencana ini akan berpengaruh dalam meninjau apakah saluran dapat menampung debit tersebut atau tidak. Setelah mendapatkan debit rencana, dilanjutkan dengan perhitungan menggunakan HECRAS, di mana pada metode ini menguji apakah debit rencana dapat tertampung pada saluran drainase di lapangan. Jika saluran tersebut tidak dapat menampung debit rencana, maka diperlukan desain ulang saluran yang dapat menampung debit rencana. Demikian diagram alir, yaitu mulai studi literatur, pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder, studi debit banjir rencana, analisis hidrolika, pemodelan HECRAS, kondisi existing, itu dilanjut dengan desain dimensi saluran drainase, habis itu debit saluran dan debit rencana. Jika tidak sesuai, balik lagi ke desain dimensi saluran drainase. Yang sesuai yaitu melakukan kesimpulan dan selesai. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya presentasikan pada penelitian saya kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.